Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah Islam, ya, yaitu membahas khalifah yang kedua dari Bani Umayyah yang bernama Yazid bin Muawiyah, anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama kita akan membahas nasabnya. Nasab beliau, ya, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, ya, bin Qusay bin Kilab al-Qurashi. Baik, beliau adalah anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dan cucu dari Abu Sufyan bin Harb, ya, radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini lahir tahun 646 Masehi atau pada tahun 25 atau 26 Hijriah. Ya, dan lahir pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga statusnya berarti dia sebagai seorang tabi'in. Ya, sebagai seorang tabi'in. Kenapa? Karena beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, yang saat itu ketika beliau lahir, Muawiyah masih menjadi gubernur Syam. Ya, sebenarnya kita ketahui, kita bahas di pertemuan sebelumnya, beliau Muawiyah ini menjadi gubernur selama 20 tahun dan itu diangkat menjadi gubernur sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan sampai masa Ali. Nah, sebelum menjadi khalifah. Ibunya bernama Maisun binti Bahdal al-Kalbiyah. Ya, Maisun binti Bahdal al-Kalbiyah alias dari Bani al-Kalb. Nah, beliau ini, ya, Yazid bin Muawiyah adalah khalifah pertama yang diangkat melalui jalur putra mahkota. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam kepemimpinan kaum muslimin sebelumnya. Sebagaimana kita tahu, ya, dari Nabi Muhammad wafat kemudian digantikan dengan Abu Bakar, itu dengan aklamasi, alias semua sahabat sepakat pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliaulah yang selama ini menggantikan posisi Rasulullah ketika beliau sakit untuk menjadi imam sholat. Kemudian dari Abu Bakar ke Umar itu dengan wasiat, alias Abu Bakar sendiri yang menunjuk, mewasiatkan kepada kaum muslimin untuk menjadikan Umar sebagai khalifah pengganti beliau. Dari Umar kepada Utsman itu dengan musyawarah. Ya, Umar menunjuk 6 orang sahabat. Ya, 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih siapa pemimpin di antara mereka, dan di dalamnya termasuk ada Utsman dan juga Ali. Ya, kemudian begitu juga nanti dari masa Utsman menuju Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, pada masa Bani Umayyah lah pertama kali terjadi yang namanya putra mahkota, dan itu terjadi pada tahun 57 Hijriah, 3 tahun sebelum Muawiyah wafat. Muawiyah saat itu menetapkan Yazid sebagai pewaris tampuk kekhalifahan sepeninggalnya. Dan ini karena 2 alasan. Alasan yang pertama, karena Muawiyah tidak ingin lagi terjadi perpecahan di antara kaum muslimin yang terjadi sebagaimana di masa Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Muawiyah setelah berdiskusi dengan para ulama, para tokoh, ya, dan juga mengetahui bahwasanya masyarakat Syam, ya, masyarakat Syam terutama khususnya itu sudah terlanjur cinta dengan sosok Muawiyah. Karena Muawiyah kita tahu bahwanya sahabat mulia dan ketika menjadi penguasa pun penguasa yang adil, bijaksana dan saleh. Dan beliau juga termasuk ulama, faqih sebagaimana yang kita bahas di Muawiyah. Dan akhirnya karena masyarakat Syam sendiri sudah senang dengan Muawiyah, mereka berharap nanti ketika Muawiyah wafat itu yang menggantikan beliau adalah keluarganya sendiri. Ya, maka atas 2 pertimbangan ini Muawiyah pun mengangkat Yazid sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya setelah beliau wafat.
Nah, Yazid kemudian menggantikan ayahnya ketika wafat dan beliau saat itu berusia 34 tahun. Ya, Yazid menjadi khalifah saat itu berusia 34 tahun, usia yang cukup muda sebagai seorang khalifah. Ya, dan dia menjadi khalifah kedua Bani Umayyah, lahir pada 25 atau 26 Hijriah. Nah, dan Yazid ini kita tahu ketika Muawiyah berkuasa menjadi khalifah, Yazid pernah mengalami atau menjabat sebagai panglima perang. Panglima perang dalam usaha menaklukkan Konstantinopel pertama kalinya oleh kaum muslimin pada tahun 49 Hijriah. Nah, jadi pengalaman beliau dalam bidang kekuasaan politik pernah menjabat sebagai panglima perang. Ya, baik. Nah, ini jihad yang diikuti, ya, beliau pernah memimpin peperangan melawan Bizantium pada tahun 670 Masehi atau 49 Hijriah. Ya, meskipun berakhir dengan kegagalan, dan ikut bersama beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan yang lain. Rasul bersabda, "Awalu jaishin min ummati yaghzuna Madinata Qaisar maghfurun lahu." Nah, ini adalah berita gembira dari Nabi kepada orang-orang yang ikut berjihad pertama kali untuk membebaskan kota Konstantinopel. Itu dijanjikan ampunan bagi mereka, maghfurun lahu. Tentara pertama yang mencoba untuk membebaskan atau menaklukkan Konstantinopel, kotanya Kaisar, kotanya Heraklius, adalah orang-orang yang diampuni, maghfurun lahu. Nah, di masa Yazid, para santri dan santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa Yazid sendiri, selama beliau hanya 4 tahun berkuasa sampai umur 38 tahun lalu beliau wafat, hanya dalam waktu 4 tahun tetapi terjadi beberapa peristiwa besar yang di sana berakibat fatal. Ya, yang paling mengerikan adalah, yang paling menyedihkan adalah tewasnya cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Karbala. Nah, jadi apa yang ditakutkan oleh Muawiyah? Apa yang ditakutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dengan mengangkat Yazid, ya, supaya tidak terjadi perpecahan, malah justru hal ini menimbulkan perpecahan. Kenapa? Karena di antara para sahabat itu, ketika Yazid diangkat sebagai khalifah, ada di antara para sahabat, di antara kaum muslimin yang tidak mau berbaiat kepada Yazid. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, dan cucunya Nabi, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka tidak mau membaiat, ya, sehingga hal ini berakibat fatal di kemudian hari. Nah, kita berbicara tentang peristiwa Karbala. Ini urutan, ya, kronologi terjadinya peristiwa Karbala yang menewaskan cucu Nabi Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pertama, ya, Husain dan Ibnu Zubair itu menolak membaiat si Yazid sebagai khalifah karena merasa Yazid itu tidak pantas menjadi seorang khalifah dan masih banyak orang lain yang lebih kompeten untuk diangkat menjadi khalifah. Maka setelah itu, karena Husain tidak mau membaiat Yazid, hal ini terdengar oleh penduduk Kufah. Orang-orang Kufah kemudian mengirimkan surat kepada Husain untuk mendukungnya menjadi khalifah di sana. Jadi orang Kufah ini memang sejak awal tidak suka dengan Bani Umayyah, dan mereka lebih senang dan mendukung Ali dan anak-anaknya yang menjabat sebagai khalifah. Meskipun pada akhirnya mereka berkhianat. Orang Kufah ini. Taib. Jadi mereka mengirimkan surat kepada Husain ke Mekah, ya, dan terkumpullah lebih banyak, lebih kurang, yaitu 500 pucuk surat sampai ke tangan Husain, yang isinya untuk membaiat Husain menjadi khalifah di Kufah. Maka untuk cross check berita ini, benar nggak mereka ingin membaiat Husain, maka Husain pun mengutus saudaranya bernama sepupunya
yang bernama Muslim bin Uqail bin Abi Thalib. Ya, Muslim bin Uqail bin Abi Thalib diutus ke Kufah untuk meng-cross check kebenaran berita tersebut. Apakah benar orang Kufah ingin menjadikan Husain sebagai khalifah? Lalu Muslim pun melihat kebenaran hal itu, dan di Kufah beliau melihat banyak orang yang ingin mengangkat Husain sebagai khalifah, sekitar 20.000 atau 30.000 orang. Kemudian orang-orang Kufah tadi yang ingin membaiat Husain itu dipersilahkan membaiat di rumahnya Hani bin Urwah al-Muradi. Jadi rumah Hani ini dijadikan sebagai markas pembaiatan orang-orang yang ingin membaiat Husain sebagai khalifah. Kemudian hal ini pun akhirnya terdengar oleh Yazid, dan Yazid pun marah besar. Lalu gubernur Kufah saat itu, yaitu sahabat mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, ya, dipecat sama Yazid karena tidak bisa mengantisipasi gerakan Husain dan orang-orang Kufah. Sehingga ketika beliau dipecat dan digantikan oleh gubernur bertangan besi dan cukup kejam yang bernama Ubaidillah bin Ziyad atau Ibnu Ziyad. Lalu, ya, singkat cerita, Yazid pun mengutus Ibnu Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad atau Ibnu Ziyad, menuju Kufah untuk mencegah Husain masuk ke Irak dan meredam pemberontakan penduduk Kufah terhadap otoritas kekhalifahan. Artinya, tugas pertama yang diberikan kepada Ubaidillah bin Ziyad dari Yazid adalah datang ke Kufah dan cegah pembaiatan. Cegah Husain masuk ke Kufah untuk mencegah Husain dibaiat oleh orang-orang Kufah. Nah, intinya tidak boleh ada dua khalifah dalam satu negara, dalam satu daulah. Lalu Ubaidillah mengetahui bahwasanya kediaman si Hani dijadikan tempat pembaiatan, maka beliau pun menangkap si Hani dan dibawa ke istananya dan dibawa ke kantor gubernurnya. Baik. Kemudian si Ubaidillah memerintahkan Hani untuk menyerahkan Muslim, namun Hani menolak sehingga dia ditahan oleh Ubaidillah. Maka ketika mendengar Ubaidillah si Muslim bin Uqail mendengar kabar bahwasannya si Hani itu ditangkap, maka beliau pun mengepung istananya Ubaidillah dengan membawa 4.000 pendukung Husain. Ya, intinya ingin membebaskan Hani dari tawanan atau dari cengkeramannya Ubaidillah bin Ziyad. Oke. Kemudian, tapi hal tersebut membuat Ubaidillah menggertak orang-orang tadi dan mengatakan akan mendatangkan pasukan lebih besar dari Syam untuk mengalahkan mereka. Nah, orang-orang tadi yang berkumpul bersama Muslim, sekitar 4.000-an orang tadi, akhirnya ketakutan dan malah berkhianat, membelot, akhirnya mendukung Ubaidillah. Membelot dan mendukung Ubaidillah sehingga meninggalkan Muslim sendirian. Karena tinggal sendirian, maka mudah bagi Ubaidillah untuk menangkap Muslim dan Hani yang sudah memang ditangkap oleh Ubaidillah, sehingga mereka pun akhirnya dieksekusi oleh Ubaidillah bin Ziyad. Nah, akan tetapi sebelum si Muslim itu wafat, beliau sempat mengirimkan surat kepada Yazid, kepada Husain yang di Mekah, untuk tidak datang ke Kufah. Kenapa? Karena orang-orang Kufah akhirnya sudah berkhianat kepada Husain. Sudah berkhianat kepada Husain bin Ali. Yang awalnya membela, tapi karena ketakutan akhirnya mereka membelot, berkhianat kepada Husain. Akan tetapi sayangnya Husain sendiri pun tetap bersikeras untuk berangkat ke Kufah, meski sudah ada para sahabat yang menasihati untuk tidak datang ke Kufah, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan yang lain. Intinya mereka sudah menjelaskan, sudah menasihati supaya Husain tidak berangkat ke Kufah. Bahkan dikatakan orang-orang Kufah itu adalah orang-orang yang menjadi penyebab tewasnya, yang menjadi pengkhianat ayahnya Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib.
Tapi Husain tetap bersikeras berangkat dan akhirnya beliau berangkat bersama lebih kurang 70-an rombongan. Ya, 70 rombongan berangkat menuju Kufah. Nah, di tengah perjalanan Husain mendengar kabar, akhirnya ya mendapatkan kabar kalau Muslim dan Hani sudah meninggal, dieksekusi oleh Ibnu Ziyad. Nah, mendengar kabar itu Husain sejatinya ingin kembali ke Mekah, tidak lanjut ke Kufah. Akan tetapi anak-anak Muslim yang ikut bersama beliau itu meminta Husain untuk tidak pulang dan tetap menuju Kufah untuk menuntut balas, ya, untuk meminta keadilan atas tewasnya ayah mereka, yaitu Muslim bin Uqail bin Abi Thalib. Ya. Lalu ketika tiba di depan pintu Kufah, ya mereka sudah terhadang, Husain dan rombongannya terhadang oleh pasukan Ibnu Ziyad, dan akhirnya Husain pun melipir, ya akhirnya berbelok menuju Karbala. Dan di sana ya saat itu pasukannya Ubaidillah berkuda dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika Husain melipir ke Karbala, belok ke Karbala, karena nggak mungkin masuk ke Kufah karena sudah dijaga oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad, maka ya Ubaidillah pun mengirimkan 4.000 pasukan ya untuk mengejar Husain. Nah, karena kondisi tak imbang, karena Husain itu hanya membawa sekitar 70-an rombongan, tidak sampai 100, harus berhadapan dengan pasukan sebanyak 4.000, maka ini tidak mungkin seimbang. Maka saat itu Husain pun menawarkan dua pilihan kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, izinkan dia pulang kembali ke Mekah atau izinkan dia bertemu Yazid di Syam. Ya, maka Umar pun gembira dengan pilihan Husain ini, tawaran Husain ini, dan melaporkannya ke Ubaidillah. Taib. Kemudian ketika disampaikan ke Ubaidillah, sejatinya Ubaidillah ini sudah mulai setuju atas penawaran Husain, ya terhadap dirinya tadi, ya izinkan pulang atau bertemu Yazid di Syam. Ubaidillah pun sudah setuju awalnya, akan tetapi gara-gara dia punya penasehat yang bernama Syamr Dzi Al-Jaushan, ya, seorang yang sangat membenci Ahlul Bait, itu memprovokasi si Ubaidillah supaya Husain datang ke Ubaidillah dan mengakui kedaulatan atau kepemimpinan Ubaidillah bin Ziyad. Ya, artinya si Syamr ini memprovokasi Ubaidillah untuk tidak menerima penawaran dari Husain. Maka saat itu ketika sudah didengar oleh Husain, ya Husain pun menolak untuk menyerahkan diri kepada Ubaidillah. Ya, menolak. Nah, maka mau nggak mau akhirnya terjadi sebuah perang dahsyat yang sangat tidak berimbang, ya yang mana akhirnya semua pengikut yang bersama Husain tewas dan Husain tinggal sendirian, dibiarkan tinggal sendirian karena tidak ada yang berani membunuhnya kecuali Syamr bin Dzi Al-Jaushan atau Al-Jaushi. Ya, karena si Syamr inilah yang akhirnya memulai duluan untuk menyerang Husain, dan akhirnya Husain pun tewas. Ya, kemudian setelah tewas, kepalanya digorok oleh si Syamr bin Dzi Al-Jaushan dan kemudian dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad. Mendengar kabar kematian Husain, Yazid pun menangis dan dia melaknat Ubaidillah. Ya, namun sayangnya saya tidak tahu apakah dihukum atau tidak. Cuman yang saya baca, yang saya ketahui, tidak ada hukuman yang diberikan kepada Ubaidillah. Bahkan Ubaidillah tetap masih menjabat sebagai gubernur Kufah, tidak ada pemecatan dari Yazid. Ya. Sejatinya yang kita tahu di sini adalah Yazid itu tidak ada niat atau tidak ada ikut andil dalam kematian Husain. Ya, tidak ada ikut andil dalam kematian Husain karena Yazid tidak ada niat sama sekali untuk membunuh Husain. Cuman yang membunuh Husain adalah gubernurnya, yaitu Ubaidillah bin Ziyad atas provokasi dari Syamr bin Dzi Al-Jaushan la'natullah alaih. Nah, ya, jadi itulah bagaimana peristiwa tewasnya Husain bin
Ali bin Abi Thalib pada tahun 61 Hijriah. Ya, tahun 61 Hijriah di Karbala. Nah, atau pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, atau tepatnya pada hari Ashura. Selanjutnya di tahun 63 ya, 63 Hijriah ada peristiwa besar yang lain namanya Perang Harrah, yaitu dinasti Bani Umayyah yang di bawah pimpinan Yazid melakukan penyerangan ke kota Madinah. Kenapa? Karena pada saat itu penduduk Madinah marah besar. Ya, marah besar terhadap Yazid karena tewasnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena peristiwa itu orang-orang Madinah melepaskan baiat kepada Yazid dan menyatakan memberontak memilih pemimpin sendiri. Ya, oke. Oleh karena itu Yazid murka lalu mengirimkan sekitar 10.000 tentara menuju Madinah. Ya, yang saat itu dipimpin oleh panglima yang bernama Muslim bin Uqbah. Ya, kalau tadi kan namanya Muslim bin Uqail, sepupunya Ali, sepupunya Husain. Kalau ini namanya Muslim bin Uqbah, yaitu panglima yang menjadi kepala panglima perang saat mengepung atau menyerang kota Madinah. Ya. Akhirnya singkat cerita, karena memang tidak imbang, kekuatan lebih besar dari pemerintah, maka saat itu penduduk Madinah kalah, dan akhirnya Muslim bin Uqbah pun melakukan namanya istibah. Setelah Madinah ditaklukkan, Muslim melakukan istibah. Apa itu istibah? Menghalalkan segala sesuatu yang ada di Madinah selama 3 hari. Dan ini adalah tradisinya orang-orang Romawi ketika berhasil menaklukkan sebuah wilayah. Selama 3 hari mereka membunuh, merampas harta dan memperkosa wanita-wanita muslimah. Bahkan Ibnu Taimiyah berkata, ya, maka tentara Muslim bin Uqbah berada di kota Madinah selama 3 hari. Mereka membunuh, merampas harta dan memecahkan keperawanan farji-farji yang suci. Ibnu Katsir mengatakan waqa'u 'alan nisa, mereka memperkosa para wanita-wanita Madinah. Baik. Jadi ini kekejaman Muslim bin Uqbah yang lagi-lagi, ya, meskipun Yazid tidak memerintahkan, akan tetapi ini teledor dari Yazid. Ya, bentuk keteledoran dari Yazid, ya, yang sepertinya membiarkan hal itu terjadi dilakukan oleh anak buahnya sendiri. Taib. Setelah peristiwa ini di tahun 64 Hijriah, setahun berikutnya, itu Yazid kembali harus mengepung kota suci yang lain, yaitu kota Makkah. Saat itu kota Makkah sudah dikuasai atau sudah dipimpin oleh Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Ibnu Zubair sendiri, ya, kita bahas sekilas. Ibnu Zubair sendiri adalah anak dari Zubair bin Awam. Ibunya Ibnu Zubair adalah Asma binti Abi Bakar. Dan Ibnu Zubair adalah anak pertama yang lahir di bumi hijrah. Ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, nah bayi pertama yang lahir di Madinah saat itu adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Baik. Ya. Jadi kan di awal sudah kita sebutkan barusan ada 2 sahabat yang menolak untuk membaiat Yazid, Husain, dan yang kedua adalah Ibnu Zubair. Dan Ibnu Zubair akhirnya menjadi khalifah di Makkah, khalifah di Hijaz, ya. Yang mana saat itu Yazid berusaha untuk menaklukkan si Ibnu Zubair. Akan tetapi semasa hidup Yazid belum bisa berhasil untuk mengalahkan atau menaklukkan Ibnu Zubair, dan akhirnya ketika tentaranya Yazid mengepung kota Mekah, ya, Yazid meninggal. Jadi
Yazid meninggal saat berusaha untuk menundukkan Ibnu Zubair yang ada di kota Makkah. Pasukannya Yazid tidak berhasil menundukkan Ibnu Zubair sampai Yazid meninggal di tahun 64 Hijriah pada usia 38 tahun. Ya. Jadi singkatnya, nanti Ibnu Zubair ini qadarullah akan mendapatkan perlawanan keras dari Khalifah Bani Umayyah setelahnya, yaitu setelah Yazid wafat, kemudian digantikan oleh putranya bernama Muawiyah bin Yazid meskipun hanya sebentar. Lalu saat itu yang namanya Bani Umayyah kosong dari pemimpin karena sudah putus habis ya keturunan dari Muawiyah. Maka saat itu kepemimpinan Bani Umayyah bergeser ke keluarga Al-Hakam. Maka nanti penggantinya Muawiyah bin Yazid bernama Marwan bin Al-Hakam. Nah, Marwan bin Al-Hakam sendiri nanti mempunyai anak yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Nah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan inilah yang nanti berhasil mengalahkan Ibnu Zubair. Ya, saat itu Abdul Malik bin Marwan itu mengutus sosok terkenal yang senang menumpahkan darah yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk menaklukkan Ibnu Zubair. Dan akhirnya kota Mekah berhasil ditaklukkan oleh Hajjaj, dan Ibnu Zubair pun akhirnya tewas dan digantung atau disalib di depan Ka'bah. Ya, disalib di depan Ka'bah. Nah, inilah peristiwa yang cukup menyedihkan yang terjadi di masa awal-awal pemerintahan Bani Umayyah. Ya, di awal-awal pemerintahan Bani Umayyah. Ya, di masa Yazid hanya sebentar berkuasa tapi banyak terjadi pertumpahan darah sehingga tewasnya cucu Nabi Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian nanti berikutnya di masa Abdul Malik bin Marwan itu juga yang membunuh sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi dibalik itu semua, ya, semoga kita sebagai seorang muslim, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan untuk Yazid sendiri, para ulama tawakuf, ya, seperti contohnya Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan kami tidak memuji Yazid dan kami tidak mencela Yazid, artinya tawakuf. Ya, ada juga ulama yang mencela Yazid, ya, karena ya, keteledoran dia dalam peristiwa Karbala dan peristiwa Mauqi'atu Harrah atau perang Harrah. Nah, itu mungkin cukup dari Ustadz, ya, tentang Yazid bin Muawiyah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk membahas khalifah berikutnya, yang khalifah ketiga dari pembahasan kita, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Ini anaknya Abdul Malik bin Marwan. Nah, di masa Al-Walid inilah, mulai dari masa Al-Walid inilah kekhalifahan Bani Umayyah itu mulai menapaki masa-masa kejayaan, yang nanti masa jaya itu mencapai puncaknya di masa khalifah yang cukup terkenal bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Baik, mungkin cukup sekian dari Ustadz, ya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan jika memang ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan, dan jika tidak ya alhamdulillah. Kalau jika ingin lebih banyak referensi silahkan lihat di internet atau beli bukunya sendiri, yaitu buku tentang bangkit dan runtuhnya Bani Umayyah, ya. Baik para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian dari Ustadz. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan jika benar semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.